Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah pengaturan Roh Kudus. Pembacaan Alkitab saya ambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dalam Kisah Para Rasul terdapat beberapa kali catatan Roh Kudus mendesak. Roh Kudus tidak mengizinkan, Roh Kudus melarang. Nah, pengaturan-pengaturan dalam lingkungan, desakan-desakan atau larangan-larangan dalam batin yang dilakukan Roh Kudus, semuanya kita sebut dengan istilah pengaturan Roh Kudus. Ini berarti Roh Kudus mengatur atau mengontrol kita. Meskipun kejadian-kejadian yang kita alami adalah pengaturan Allah, tetapi yang menjelaskannya kepada kita adalah Roh Kudus. Pengaturan Allah adalah perkara-perkara yang di luar, tetapi untuk menerjemahkannya ke dalam kita dan menerapkannya ke atas diri kita harus melalui Roh Kudus. Allah tidak mengatur kejadian-kejadian secara langsung bagi kita, melainkan melalui Roh Kudus. Kurun waktu mulai dari kenaikan Tuhan sampai kedatangannya kali kedua disebut zaman Roh Kudus. Sebab dalam kurun waktu ini semua pekerjaan Allah dilakukannya melalui Roh Kudus. Pengaturan ini tidak hanya dalam pimpinan, juga dalam sifat. Tidak hanya berkaitan dengan jalan, juga berkaitan dengan karakter. Dalam batin kita telah ada satu hayat yang baru, telah dihuni Roh Allah. Dia tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan, kejadian atau peristiwa yang paling cocok untuk kita alami. Pengaturan Roh Kudus tak lain yang Allah mengatur suatu lingkungan yang cocok bagi kita melalui Roh Kudus demi memenuhi kebutuhan kita. Karena kita masing-masing memiliki sifat, karakter, kehidupan, dan kebiasaan yang berbeda, maka ketika Allah melakukan pengaturan pada diri kita, lingkungan yang diaturnya tidak sama. Kejadian yang menimpa tiap orang berbeda. Atas suami dan istri, orang tua dan anak-anaknya yang hubungannya paling dekat sekalipun, Allah memiliki pengaturan yang berbeda-beda. Jadi, Ia menyesuaikannya dengan keperluan kita masing-masing. Semua hal dalam lingkungan kita telah diatur oleh Allah. Sepatah kata yang tajam, seraut wajah yang masam. Satu perkara yang tidak sesuai dengan keinginan. Satu pengharapan yang tak tercapai. Kehilangan orang yang dikasih secara mendadak. Tiba-tiba kesehatan jasmani terancam. Semua itu adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang diizinkan oleh Bapa. Baik lancar atau tersendat, sehat atau sakit, senang atau susah, semua itu telah melalui izin Allah. Allah mengatur lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan kita, agar kita dirombak dan disusun oleh Roh Kudus. Dengan demikian kita bisa memiliki karakter dan sifat yang mirip dengan sifat Allah. Karakter atau sifat yang mirip Allah ini akan terekspresi atas diri kita dari hari ke hari. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus jelas bahwa setiap pengaturan Allah itu selalu mengandung tujuan yang mendidik. Tadi Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kata segala sesuatu di sini berarti semua. Jadi segala sesuatu itu berada di bawah pengaturan Allah dan bertujuan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak ada satupun peristiwa yang menimpa kita secara mendadak atau secara kebetulan. Selanjutnya ketika Allah bekerja, lambat atau cepatnya kita beroleh kebaikan tergantung pada bagaimana sikap kita. Bila sikap kita benar, kita akan segera memperoleh kebaikan itu. Jika kita mengasihi Allah,
segala sesuatu yang berasal dari Allah pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika kita mengalami suatu peristiwa, jika hati kita tidak mengasihi Allah, sebaliknya menuntut atau mendambakan sesuatu demi diri sendiri, mempunyai kegemaran lain di luar Allah, niscaya kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita tertunda. Lagi pula, kita akan menghadapi peristiwa-peristiwa itu dengan perasaan yang bergejolak, tidak terima, bersungut-sungut, dan mengeluh. Banyak anak Allah yang telah benar-benar mengalami berbagai peristiwa, namun tidak ada kebaikan apapun yang mereka peroleh, karena mereka memiliki tujuan lain di luar Allah. Hati mereka keras terhadap Allah, tidak merasakan kasih Allah, dan tidak mengasihi Allah. Karena sikap mereka tidak benar, sekalipun sering menerima penanggulangan, namun tidak ada yang tertinggal dalam roh mereka. Semoga Allah membelas kasihani kita, agar sejak kita percaya kepada Tuhan, hati kita sudah belajar mengasihi Allah. Hati kita harus mengasihi Allah, dan harus pula belajar mengenal tangan Allah, tunduk di bawah tangan Allah. Jika kita tidak nampak tangan Allah, setiap perkara akan membuat kita hanya berhubungan dengan manusia. Kita merasa kakak, adik, orang tua, teman, bahkan saudara-saudari dalam gereja tidak benar. Semua tidak benar. Saudara, kita harus nampak bahwa pengaturan Allah atas diri kita terutama bertujuan menciptakan karakter yang kudus. Walau ada perkara tidak terasa indah pada saat ini, tapi setelah lewat sejengkal waktu, kita akan mengetahui dengan jelas mengapa Tuhan mengatur demikian dan apa sebenarnya tujuan Tuhan. Bila kita mengenal bahwa semua itu berasal dari Allah, niscaya kita akan tunduk di bawah tangan Allah dan beroleh kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, tetapi Engkau juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami mau belajar taat atas setiap situasi, perkara, orang, maupun benda yang Kau aturkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji karya-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.